Sebelum saya melangkah, saya harus minta izin dulu sama pimpinan saya Pak Wali, Pak Dani Pomanto, dan setelah saya meminta nasihat ya dan arahan, kita maju, tetapi itu ada beberapa persyaratan nanti ya, sehingga nanti kalau misalnya ini jalan terus, kemungkinan besar kita akan pensiun dini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak muda kita, ya. Apalagi sekarang ini kan era digitalisasi, ya. Mereka sekarang ini saya lihat anak-anak muda kini ini lebih kreatif, ya, sangat kreatif. Berbeda jauh dengan beberapa tahun yang lalu. Dan itu harus kita hadir di situ. Hadir di tengah-tengah mereka, apa yang mereka inginkan gitu, apa yang mereka bisa lakukan. Nah inilah konsep Makassar lebih berdaya ini yang salah satu fokusnya di situ. Wali kota atau aparat itu istilahnya seperti ikan di air gitu. Air ini sama dengan kota Makassar, ya, sama dengan masyarakat yang ada di dalamnya. Ikannya itu kita nih pelaksana pemerintahan. Nah kalau airnya bagus, ikannya juga akan hidup dengan bagus. Halo sahabat Tuki, jumpa lagi dalam podcast catatan jurnalis Sukriansa, podcast politik terkemuka di Indonesia Timur. Kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan salah seorang yang akan mencalonkan diri sebagai kandidat wali kota Makassar tahun 2024. Beliau adalah Irwan Rusfiadi Adnan. Selamat sore Pak Irwan. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas berkenan hadir di podcast catatan jurnalis Sukriansa. Pak Irwan, dengar-dengar bahwa Pak Irwan akan maju sebagai kandidat wali kota Makassar. Betul Pak ya? Iya. Oke. Kira-kira apa yang motivasi Anda, yang mendorong Anda mau berkontestasi dalam pilkada kota Makassar nantinya? Iya. Jadi yang pertama tentu saya ingin lebih bermanfaat ya, bisa lebih berdaya untuk Kota Makassar karena saya cinta Makassar. Jadi itu yang mendasari kita dengan berbagai perjalanan hidup, ya, perjalanan birokrat yang kita sudah lalui. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat, khususnya untuk Kota Makassar ya. Ya. Pak Irwan sudah melakukan sosialisasi dalam rangka tujuan menjadi kandidat wali kota Makassar? Iya, untuk sementara ini kita sudah on progress, ya. Sudah beberapa kita lakukan terkait dengan sosialisasi ini. Ya, kita kumpulkan dulu semua jaringan-jaringan kita ya. Ada beberapa jaringan yang kita sudah siapkan ya untuk menghadapi kontestasi nanti. Kalau perangkat-perangkat misalnya alat-alat sosialisasi itu apa yang telah Pak Irwan lakukan atau persiapkan? Iya, sekarang itu kita lagi masifkan APK ya untuk meningkatkan ya biasalah kita tingkatkan dulu popularitas ya supaya kita bisa dikenal dulu dengan semua masyarakat ya. Jangan-jangan kita nggak dikenal nih ya. Jadi untuk itu beberapa APK kita baik billboard, bando dan baliho ya, banner juga sampai dengan hari ini masih jalan. Sementara kita masifkan, yang walaupun memang belum semua daerah dari Makassar yang kita bisa jangkau, tapi untuk secara umum sudah kita siapkan dan sudah kita pasang dan masih berlangsung. Masih berlangsung. Apa tagline dari Pak Irwan ini untuk supaya menjadi daya tarik bagi masyarakat? Iya, kita memilih istilah Pakintak ya. Pakintak. Iya. Ya, jadi istilah Pakintak ini kita ambil ya, karena kita ingin melakukan sesuatu yang
kira-kira bisa lebih menghentak gitu untuk Makassar ya. Karena Pakinta itu sendiri kan kita tahu ya, itu bahasa daerah kita yang kalau kita kira-kira kan Pakinta itu orang Makassar bilang sentaki, pabangkai. Iya, iya, iya. Ya seperti itu. Jadi dari kata kinta sebenarnya ya, artinya sebenarnya ini seruan. Seruan Ya, ya. jadi ini sebenarnya seruan untuk bekerja. Iya. Ya jadi ayo bekerja gitu. Ayo kita lebih berdaya gitu. Karena kinta sendiri atau itu ajakan. Ajakan Ya, ya. jadi ajakan untuk bekerja karena ini sifatnya imperatif. Iya, iya, betul. Kalau kampanyenya sendiri apa, Pak? Ya seperti itu tadi ya. Jadi untuk campaign kita ingin Makassar 2024 itu lebih berdaya. Jadi Lebih Makassar berdaya. lebih berdaya. Nah, kira-kira apa bakat kepemimpinan ini atau bakat memimpin suatu komunitas, suatu masyarakat itu mulai dari mana? Iya. Jadi memang ya saya mulai dari sekolah Iya. ya, dari SMA, kemudian masuk di Unhas. Kebetulan saya lulusan Visipol, Administrasi Negara. Saya juga sekretaris himpunan dulu. Kemudian pada saat di Sospol kemarin itu saya sempat jadi ketua harian Gojukai yang mengelola ekstrakurikuler di Iya, sana iya. ya. Dan ya tentu HMI ya. HMI. Saya juga di Kahmi Makassar dan beberapa organisasi lah. Kebetulan di kampus juga itu saya menjadi ketua IKA. Iya, iya, iya. Ya, saya ketua IKA untuk departemen jurusan administrasi di Visipol sampai dengan hari ini. Kemudian di sekolah juga saya membentuk ikatan alumni untuk Force Mapat namanya. Ya, jadi ini ikatan alumni, salah satu ikatan alumni di SMA 4. Iya, iya. Nah, selain IKAS Mapat. Ya, jadi kita sama bersaudara. Kemudian SD juga begitu. Jadi banyak-banyak. Banyak-banyak untuk ketua-ketua IKA ya. Kemudian alhamdulillah karena saya bapak saya juga orang Turatea Jeneponto, saya juga ketua kerukunan keluarga Turatea Jeneponto untuk Kota Makassar. Itu. Kalau untuk yang lain-lain saya ketua motor besar klub Makassar. Ya, saya juga penasehat di HDCI. Iya. Kemudian saya pembina di teman-teman Tiger Club, Makassar Tiger Club. Dan ya seperti itulah kehidupan organisasi kita, ya, organisasi kemasyarakatan. Dan saya sampai dengan hari ini juga menjadi ketua markas daerah Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan. Iya, khusus untuk bela negara. Bela negara ya. Iya, apalagi sekarang Hari Kebangkitan Nasional kan. Iya. Iya. Kalau bakat kepemimpinan apa ada turunan dari orang tua? Iya, jadi tidak bisa kita pungkiri ya. Iya. Biasanya seperti itu. Mungkin ini gen dari bapak ya. Bapak saya mantan almarhum Haji Ince Adnan Mahmud. Beliau awalnya memang birokrat juga. Jadi birokrat dulu, masih terakhir beliau itu kepala bagian pemerintahan. Iya. Setelah itu menjadi anggota DPR dari fraksi Golkar sampai dengan menjadi ketua DPR dan meninggal pada saat beliau masih menjabat ketua DPR. Ya mungkin dari situlah ya. Ibu saya guru. Ya, guru dan kepala sekolah. Pak Irwan sekarang ANS ya? PNS. Ya, PNS ASN sama. ASN, sorry. Terus dari segi aturan PNS boleh nggak maju sebagai wali kota? Iya, jadi memang sebenarnya kan siapapun mau ya, boleh ya, ya dengan berbagai persyaratan. Nah, tetapi saya mau sampaikan dulu bahwa sebelum saya melangkah, saya harus minta izin dulu sama pimpinan saya Pak Wali, Pak Dani Pomanto, dan setelah saya meminta nasihat ya dan arahan, kita maju, tetapi itu ada beberapa persyaratan nanti, ya, sehingga nanti
kalau misalnya ini jalan terus, kemungkinan besar kita akan pensiun dini. Jadi bukan mengundurkan diri, tapi pensiun dini. Iya. Dengar-dengar untuk apa namanya jalur independen sudah tutup, Pak. Iya. Jadi sudah pasti ada kendaraan politik yang akan dijadikan sebagai kendaraan politiknya. Iya. Jadi memang kita sadari itu, ya, apapun namanya harus melalui jalur itu kan, Ya. karena sistem politik kita. Sehingga ini kita sudah ngambil formulir di beberapa parpol, ya. Yang pertama kita mendaftar, ngambil formulir di Partai Demokrat. Partai Demokrat. Kemudian kita ngambil juga di PAN, Hanura, PKB, dan terakhir di PDIP. Kemungkinan bisa kita lihat lagi partai lain lagi. Ya. Dan insya Allah kita akan kembalikan formulirnya untuk mendaftar. Kira-kira menurut Pak Irwan, program apa yang nanti akan menjadi program Pakintaki Iya. ketika jadi wali kota? Jadi sesuai dengan tagline kita Pakintak, ya kan? Ya, jadi kita akan membuat ini di kepala saya, Ya. bagaimana hampir semua unsur dan elemen masyarakat itu kita berdayakan, ya, supaya Makassar bisa jauh lebih berdaya lagi dengan apa yang sudah baik sekarang. Ya, Gitu, ya. ya. Beberapa hal lah, Ya. ya, termasuk anak-anak muda kita, ya, masuk UMKM, kemudian masalah-masalah lain, ya, yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk juga birokrat kita sendiri, ya, harus lebih diberdayakan. Harus gitu. diberdayakan. Kalau masalah ini Pak Irwan, yang selama ini dibicarakan oleh masyarakat tentang stadion di Makassar, kira-kira bagaimana Pak Irwan melihat atau kebijakan nanti terkait dengan penanganan atau pemberdayaan bola di Makassar? Ya, kalau saya, ya, kalau bertanya mengenai itu, saya kira memang, ya, itu suatu hal yang mutlak, ya. Lapangan bola harus ada, harusnya dari dulu sudah harus ada, ya. Kita tahu Makassar ini punya PSM, ya, yang sangat membanggakan buat kita, dan sangat ironis sekali memang kalau stadion aja kita nggak punya, Ya, gitu. betul, Bagaimana bisa kita kembangkan, bagaimana kita bisa memberdayakan itu semua kalau untuk latihan aja susah, gitu, ya. Dan itu sudah pasti tidak efisien. Ya. Ya. Jadi standar FIFA yang diinginkan oleh saya kira Presiden, ya, mencanangkan Stadion Makassar itu harus berstandar internasional. Iya. Kalau saya sih, ya harus lah, Pak, ya. Harus, ya. Iya. Dan itu nggak usah ditunda-tunda, ya. Harus segera direalisasikan, ya. Kasihan juga, ya, bukan hanya PSM kan. Kalau misalnya kita punya lapangan kan, ya, teman-teman atlet, masyarakat juga bisa dibina di sana, dikembangkan di sana, ya. Dan ini saya kira ini memang penting. Bayangkan, Maki, ya, saya aja tinggal dari rumah saya, ya, karena kita tidak punya lapangan. Jalanan saya, jalan masuk rumah saya itu karena mungkin di situ adem, ya, tidak ada yang lewat. Hampir tiap hari, Pak, mereka itu main bola. Kalau kita lihat ini sangat mengganggu, ya iya. Tapi kan kasihan juga mereka, ya. Kenapa sampai seperti itu, ya karena dia mau latihan di mana, gitu, ya. Kasihan juga mereka, ya silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting ada waktu-waktunya kan, gitu. Dan hal lain yang juga marak dikeluhkan masyarakat, Pak, soal kemacetan, soal macet. Nah, bagaimana solusi menurut Pak Irwan ini menangani macet di semakin hari di Makassar, ya, semakin besar? Iya, ya, jadi kalau saya, ya, kita harus memberikan semacam
penegasan-penegasan kepada masyarakat. Kita latih masyarakat supaya bisa lebih uh, apa istilahnya tidak rela lah ya, rela melakukan perencanaan-perencanaan pada saat mereka keluar rumah. Iya, iya. Nah, saya mau bilang bahwa diperlukan kedisiplinan kuat dan ketegasan ya dari aparat sendiri, kemudian masyarakat bisa melihat. Iya. Ya, masyarakat bisa melihat dan menggunakan jalan dengan baik. Saya kebetulan karena saya kebetulan suka motor ya, Iya, iya. suka berkendara, kemudian kita juga mudah-mudahan bisa menjadi pionir dalam tertib berlalu lintas ya. Tetapi untuk kemacetan itu perlu kedisiplinan dan ketegasan yang kuat. Ya, kita perlu memberikan semacam pembinaan ya, edukasi terhadap masyarakat bahwa tidak apa-apa kita jalan jauh, muter jauh, tetapi tertib ki. Salah satu saya lihat ya, salah satu ini ya, ini menurut saya aja ya. Biasanya kemacetan terjadi itu terlalu banyak bukaan, Pak. Ya. Ya, terlalu banyak bukaan, kemudian di situ mohon maaf tanda kutip tidak hadir teman-teman yang berkompeten ya, karena masih ada bukaan itu. Tapi kalau bukannya sudah nggak ada, ya tidak perlu ya, kita bisa strike aja langsung. Nah, sehingga masyarakat ini bisa belajar bagaimana merencanakan sesuatu setiap hari gitu. Nah, kalau misalnya, oh kalau kita mau ke sana, kita lewat sini ya, supaya kita tidak muter jauh gitu. Nah, gitu loh. Saya kasih contoh salah satu yang sering macet misalnya di sekitar Perintis misalnya. Itu kan banyak sekali bukaan, Pak. Ya, coba itu dulu kita perhatikan, kita lihat akar masalahnya di mana. Ya, supaya ini bisa menjadi acuan kita supaya minimal bisa mengurangi dulu gitu. Kan kalau tidak terlalu banyak bukan memang agak jauh muternya, tapi ini bisa agak melancarkan lah ya, kan sudah banyak kota-kota yang kita bisa lihat ya. Jangan makin bilang Jakarta, Surabaya juga seperti itu. Kemudian cara kita berlalu lintas ini loh yang banyak sekali aspek. Kadang susah juga, kasihan juga pengendara motor. Mungkin karena mereka tidak paham. Dia walaupun lambat dia di tengah. Ya, ini yang bisa menghambat juga dan membuat kemacetan. Dan seperti itulah moda-moda transportasi yang lain juga harusnya bisa tahu posisi saya dengan kecepatan tertentu di mana gitu. Nah, gitu. Nah, tentu juga akan berkaitan nanti dengan boleh nggak sih, sudah bagus nggak sih saya mengendarai kendaraan ini? Saya paham nggak aturan-aturan berkendara gitu. Apalagi ibu-ibu ya sudah nggak safety gitu lah, pakai kan kasihan juga. Ini memang ada edukasi, Pak. Ada edukasi dan bukan hanya pemerintah sendiri, tetapi beberapa stakeholder lain yang berkolaborasi untuk itu. Itu penting. Hal lain yang sering dikeluhkan masyarakat, Pak, masalah banjir, terutama di daerah Antang sana dan berbagai wilayah di Makassar. Bagaimana Bapak menanggapi fenomena banjir di Makassar? Ini sekali lagi ini menurut pemahaman saya ya. Saya kebetulan S2 saya itu manajemen perkotaan. Ada dua hal memang yang harus kita lakukan untuk mengelola kota ya. Baik pertama aspek fisiknya bagaimana, kemudian aspek non fisik. Nah, kalau kita bicara banjir ini saling berinteraksi ya, fisik dan non fisiknya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kepedulian kita untuk mengatasi itu, mengatasi banjir ini. Di Makassar ini kan banyak yang pintar, Pak. Ya, banyak teman-teman kampus kita yang memiliki pemikiran-pemikiran yang baik terhadap penanganan banjir gitu. Nah, kalau banjir itu tiap tahun kemudian tidak ditangani dengan baik ya, itu kan jadi pertanyaan juga. Ya, itu jadi pertanyaan juga. Artinya harus dituntaskan, harus ada kepedulian untuk mengarah ke situ. Itu supaya tahun depan nggak banjir lagi, minimal nggak banjir lagi ya. Banyak juga daerah-daerah di Indonesia ini yang bagus kok terhadap penanganan banjirnya. Kenapa kita tidak belajar dengan mereka? Nggak ada salahnya kan? Kalau masalah pembukaan lapangan kerja bagi generasi muda, Pak, gimana Bapak nanti? Oh, itu jelas, Bos ya. Itu saya kira itu juga hal yang mutlak ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak muda kita ya.
Apalagi sekarang ini kan era digitalisasi, Ya. ya. Mereka sekarang ini saya lihat anak-anak muda kini ini lebih kreatif, Ki. Hmm. Ya, sangat kreatif. Berbeda jauh dengan beberapa tahun yang lalu. Dan itu harus kita hadir di situ. Hadir di tengah-tengah mereka, apa yang mereka inginkan gitu, apa yang mereka bisa lakukan. Nah, inilah konsep Makassar lebih berdaya ini yang salah satu fokusnya di situ. Fokusnya di situ. Iya. Satu hal lain Pak, masalah dalam setiap pemilihan pilkada atau pileg, pilpres, masyarakat umum beranggapan bahwa yang akan menang nanti adalah mereka yang dengan kesiapan finansial yang mumpuni. Bagaimana Pak Irwan menanggapi hal ini? Iya. Dan apakah Pak Irwan siap untuk budget Ya, yang saya kira kalau itu tentu sebelum kita berperang kan tentu kita harus siap ya. Siap dengan segala sesuatu termasuk strategi kita ya dan kesiapan-kesiapan lain gitu. Nah, ini fenomena memang yang terjadi di masyarakat ya. Dan kalau dibilang setuju, ya tentu kita tidak setuju dengan cara-cara ini karena kan harus ada pembelajaran politik terhadap masyarakat yang baik. Tetapi sangat berbeda kalau kita berbicara pilkada dengan beberapa atau perhelatan kemarin di pileg ya. Nah, kalau pilkada saya kira ya warga Makassar, masyarakat Makassar ini sudah sangat bijak dan cerdas ya. Pasti dan tentu mereka akan melihat figur-figur yang ya sudah mereka lihatlah track recordnya seperti apa ya. Bukan hanya karena kebetulan mereka memiliki atau siap dengan perdanaan dan sebagainya, kemudian mereka harus memilih itu. Enggak. Saya kira masyarakat Makassar juga sangat sangat cerdas lah untuk itu ya. kira-kira menurut perhitungan Pak Irwan, di mana secara geografis atau wilayah, di mana kira-kira lumbung suara Pak Irwan, dan kalau lihat masalah demografi kependudukan, kira-kira pemilih Pak Irwan itu nanti dari kelompok usia mana? Apa generasi Z atau generasi senior atau gimana? Saya akan combine itu, Ya. ya. Saya akan memperlihatkan bahwa kita ini dibutuhkan dari segala jenis strata mereka, baik generasi Z, millennials, ataupun istilahnya orang kolonials ya, atau millennials ya. Saya kira ini akan kita sasar semua, ya, tergantung bagaimana kita berada di tengah-tengah mereka dan mereka itu membutuhkan kita gitu loh. Jadi ada simbiosis yang apa yang mereka butuhkan kita hadir di situ. Nah, inilah gunanya sebenarnya pemerintahan, Pak. Ya, saya kira kalau saya sebagai aparat, kita ini memang digodok sebagai pelayan gitu, abdi negara. Ya, bagaimana pelayanan itu kita mudahkan. Ya, jadi kalau memang cukup untuk 1 hari, kenapa bisa 2 hari pelayanannya? Kalau bisa dipercepat, kenapa dikasih lambat gitu? Nah, saya itu dari dulu sampai sekarang itu memang sangat senang kalau ada orang kemudian membutuhkan advice, pelayanan ke kita, kemudian mereka pulang setelah ketemu kita, mereka tersenyum. Di situ nikmatnya luar biasa ya, bahwa kita sudah bisa membantu orang ya. Nah, itulah tadi kita bisa lebih berdaya dan lebih bermanfaat. Kalau saya bisa menjadi wali kota ya, bukan hanya satu sisi saja yang bisa saya kembangkan, tapi minimal masyarakat ini bisa terlayani dengan baik. Gitu loh. Prinsipnya kita mudahkanlah mereka ya. Orang tinggal di kota itu kan mau enak, mau nyaman, Pak. Kota ini harus nyaman, harus enak tinggal, harus mudah. Ya. Orang dibikin susah juga, orang hidup sudah susah kok dibikin susah lagi gitu. Saya kira itu sederhana sebenarnya ya. Kira-kira dalam kalau misalnya terpilih nantinya, insya Allah ya, apa yang katakanlah dalam hari 100 hari pertama, kira-kira apa yang paling dijadikan sebagai prioritas utama untuk dikerjakan oleh Pak Irwan? Ya, jadi tentu sebenarnya kita belum mengarah ke sana ya, karena ini kan masih panjang ya, masih panjang perjalanan.
Ya tentu saya akan perbaiki internal dulu kita, ya. Kemudian kita akan buat satu program 100 hari Hmm. dan kita akan buat program itu yang betul-betul masyarakat butuhkan gitu. Hmm. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat Makassar sekarang ini? Hmm. Ya, karena kalau kita tidak paham dan kita tidak tahu apa yang mereka butuhkan, itu berarti mubazir aja penganggaran yang kita siapkan. Eh, Terakhir mungkin sebagai closing statement, apa yang mau disampaikan kepada partai politik ataukah juga kepada publik secara keseluruhan, supaya mereka mengapa mereka harus memilih atau mendukung Pak Irwan nantinya. Iya, jadi karena biar bagaimana ya, eh, wali kota atau aparat itu istilahnya seperti ikan di air gitu. Ya. Air ini sama dengan kota Makassar, Hmm. ya, sama dengan masyarakat yang ada di dalamnya. Ikannya itu kita nih pelaksana pemerintahan. Nah, kalau airnya bagus, ikannya juga akan hidup dengan bagus, ya. Sehingga ini harus ada kolaborasi, harus ada simbiosis, ya, dari masyarakat ke aparat. Aparat juga demikian seperti itu. Jangan-jangan karena kita ini yang harus melayani, malah kita yang mau dilayani. Ini harus dibalik, Pak. Kita yang harus melayani mereka. Kita harus hadir dan berada di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Apa yang mereka butuhkan, itu yang kita berikan. Jangan kita membuat program-program yang sebenarnya mereka tidak butuhkan. Ya. Ya, jadi kita harus cari tahu betul apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Makassar nih. Makassar ini kota jasa perdagangan, Pak. Itu harus diingat bahwa kita bertumpu kepada jasa dan perdagangan itu, sehingga masyarakat atau teman-teman usaha yang berkecimpung di situ harus kita perbaiki, kita harus layani dengan baik. Begitupun dampaknya nanti terhadap masyarakat. Baik, terima kasih sahabat Tuki. Demikian bincang-bincang kita dengan salah seorang kandidat Wali Kota Makassar 2024, dan satu tagline dan saya mau highlight untuk sahabat Tuki bahwa dengan Pak Irwan ini masyarakat Kota Makassar siap untuk semakin berdaya. Sekian diskusi kita. Kita akan jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.